Tuhan sungguh Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah yang mengetahui kedalaman setiap hati kita. Bahkan ketika mulut kita tidak mampu mengungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu setiap kedalaman hati kita. Tuhan rindu kita mau datang, mendekat, berdiam di dalam hadirat Tuhan. Menikmati dalamnya kasih Tuhan. Biar saat ini menjadi saat-saat terbaik kita. Boleh berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Ini setiap pujian kerinduan kami Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepada
memulihkan setiap kami Tuhan. Pulihkanku dengan Ini penyembahan darah-Mu. kami Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan. Seumur hidupku ku mau Seumur hidup kami Yesus. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau tinggikan Engkau seumur hidupku. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu, hanya Engkau yang kami sembah. Tiada yang lain. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa yang baru yang diberikan Tuhan. Shake
percaya saat ini, kiranya kuasa darah-Mu yang boleh memulihkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap anak-anak-Mu yang mungkin datang dengan kekecewaan. Biar saat ini kami percaya, kuasa darah-Mu yang boleh menyembuhkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, saat ini kami rindu datang lebih di hadapan-Mu. Kami mau bawa segenap hati kami dan keberadaan kami. Mungkin kami ini adalah manusia yang hina Tuhan, yang penuh dosa dan kelemahan. Tapi pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dan menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biar saat ini Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja. Jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar pada malam hari ini hanya kemuliaan-Mu yang boleh dinyatakan. Tuhan, kami rindu bawa seluruh hati dan hidup kami. Biar saat ini Roh Kudus-Mu yang boleh hadir bersama-sama dengan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami akan setiap pengalaman-pengalaman berjalan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, mari Engkau beracara pada malam hari ini. Sebab hamba-Mu hanyalah bejana tanah liat yang retak, yang tidak berguna. Tetapi kalau pada malam hari ini, biar Engkau yang boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga setiap hati yang tadinya kering boleh dipulihkan di dalam Engkau. Dan boleh kembali berapi-api untuk boleh mengasihi dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa segenap hati kami di hadapan-Mu. Mari Engkau yang boleh bersabda atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi di dalam Kristus. Pada malam hari ini kita mau sama-sama mengambil satu, kalau dari tim panitia mengambil satu tema yang besar dengan judul nostalgia. Dan kalau tema kecil pada malam hari ini dengan judul throwback. Nah, pada malam hari ini sebelum saya akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi untuk kita sama-sama kembali mengingat kembali setiap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupannya kita. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu di tempat ini yang masih bingung kalau dengar kata throwback itu apa sih itu kata throwback. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk melihat sebenarnya kata throwback sendiri itu seringkali dipakai untuk mengartikan di mana kalau throwback itu adalah kita mengenang kembali. Kita mengenang dan melihat kembali masa-masa yang terjadi dalam kehidupannya kita. Dan di sini mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman disuruh mengingat masa yang lalu, mungkin ada banyak cara yang kita bisa lakukan. Salah satu caranya adalah kalau kita lihat foto-foto kita di masa dulu, kita bisa kembali mengingat bagaimana dulu kita mungkin kelihatan cupunya gitu kan. Sudah pernah kan lihat foto, ada yang pernah simpan foto masa dulunya, terus kemudian sudah lama nggak dilihat, terus tiba-tiba dilihat. Nah mungkin sebentar saya akan kasih lihat sedikit teman-teman, saya kumpulkan sedikit foto-foto yang masa dulu-dulu, yang masa jadul-jadul, memang nggak bisa semuanya, tapi kurang lebih ada beberapa teman-teman komunitas yang sama-sama berjuang dari nol, dari awal ketika pertama kali, kebetulan saya juga baru bergabung di komunitas ini tahun 2006, pertama kali bergabung tahun 2006 dan itu adalah kalau tadi Juan cerita ya tentang perjalanannya dia, Ermel juga cerita tentang perjalanannya dia, bagaimana dia jadi seorang korsel. Kalau Juan tadi cerita tentang perjalanannya dia di masa yang lalu, dari waktu dia belum ada di dalam komunitas ini sampai kemudian dia semakin mengenal Tuhan lebih lagi dan dia cerita tadi bagaimana pekerjaannya gitu begitu diberkati. Nah pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kita mau coba juga melakukan throwback untuk dirinya kita secara personal, throwback kembali ke masa-masa dalam hidupnya kita. Nah mungkin masing-masing kita itu punya pengalaman dan kehidupan rohani yang berbeda-beda. Tetapi pada malam hari ini kita percaya sama-sama
bahwa biarlah Roh Kudus yang membawa kita untuk boleh kembali mengenang dan mengingat kembali setiap pengalaman-pengalaman kita pernah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita mau melihat kembali di masa yang dulu. Boleh next? Masih ingat gak mungkin pertama kali kita waktu masih belum kenal Tuhan seperti kayak sekarang. Nah mungkin kita akan, sebentar saya akan definisikan ya. Kita bisa melakukan throwback, itu kita ada 3 tipe jenis. Sebentar saya akan definisikan satu-satu. Tapi mungkin teman-teman di tempat ini kita mau ingat kembali masa-masa waktu kita pertama kali kenal Tuhan dalam hidupnya kita. Dan di mana kita merasa bagaimana kita seperti kayak anak kecil ya. Yang waktu pertama kali baru kenal Tuhan, kita merasa kayak Tuhan itu begitu amazing. Kayak saya pertama kali mengalami kasih Tuhan di tahun 2006. Seperti tadi saya cerita, sebenarnya itu tepatnya waktu saya bergabung dalam komunitas ini. Itu adalah masa-masa yang saya bilang paling indah. Kenapa? Karena waktu itu saya merasa saya seperti anak kecil yang kayak sangat percaya sama Tuhan. Jadi kayak sesimpel itu percaya sama Tuhan, kayak seperti anak kecil. Pokoknya apa Tuhan bilang, kalau Tuhan itu bilang dia mengasihi saya, dia memberikan yang terbaik buat saya, maka saya percaya Tuhan pasti akan berikan itu. Jadi di masa-masa awal ketika kita pertama kali mengalami bagaimana Tuhan mencintai kita, kita baru kenal Tuhan, rasanya seperti seorang anak kecil yang sangat polos, yang tidak banyak pertimbangan, tidak banyak kali-kali untung dan rugi. Pokoknya asal bilang Tuhan saya percaya sama kau, pokoknya kita percaya 100%. Tapi kalau teman-teman masih ingat dalam perjalanan waktu, kita yang tadinya begitu sederhana, cukup kayak oke, pokoknya asal ngomong aja Tuhan pasti kasih. Karena saya ingat sekali waktu awal-awal tahun 2006, itu adalah awal-awal ketika saya baru kenal Tuhan. Dan saya nggak pernah bisa lupa itu kenapa, karena saya merasa waktu itu seperti ceritanya Juan tadi ya, ini saya bukan promosi kepada teman-teman, saya cuma berbagi. Seperti ceritanya Juan, di awal-awal ketika kita mengenal Tuhan, saya tepatnya mengenal Tuhan, mengenal cintanya dia di awal-awal, saya itu merasa kayak Tuhan itu baik banget. Apa saja yang saya minta semuanya itu dikabulin. Jadi kayak mulai dari Tuhan saya ingin lebih dekat dengan kau, saya ingin pergi ke Surabaya. Waktu itu kita di komunitas setiap tahun itu pergi ke Surabaya untuk ikut KRK-nya HSM. Jadi saya ingat sekali hal yang waktu itu kayaknya sama-sama si Angga. Waktu itu kita masih awal-awal baru kerja di sebuah perbankan dan itu sulit banget untuk bisa minta izin gitu. Dan saya tuh dari dulu sangat-sangat takut untuk ngomong minta izin sama bos karena takut dimarahi. Singkat cerita adalah pengalaman-pengalaman itu ketika saya ingat di mana saya kayak cuma minta, Tuhan saya mau pergi ke Surabaya, mau banget, tapi uang gak ada karena waktu itu gaji masih sangat kecil sekali, uang gak ada, semuanya terbatas. Dan teman-teman tahu, tiba-tiba Tuhan tuh pakai korobi, di sini masih ada korobi ya. Ceritanya korobi itu salah beli tiket gitu, salah beli tiket. Dia beli tiket buat orang Surabaya, tapi tiket itu nggak bisa dipakai. Alhasil tiket itu buat saya gitu. Jadi sesimpel itu saya rasa waktu awal-awal merasa kayak Tuhan itu luar biasa. Asal ngomong aja, langsung Tuhan kabulin. Takut ngomong sama bos 1 hari sebelum mau berangkat, bos itu yang tiba-tiba tanya, sebenarnya kok mau bilang apa kah? Kenapa kok kayak begitu? Akhirnya saya harus ngomong gitu. Jadi kayak saya merasakan masa-masa itu adalah masa-masa yang sangat sederhana. Pokoknya asal ngomong aja rasanya semua dikabulin Tuhan. Tetapi dalam perjalanan waktu ketika saya kemudian beranjak lebih dewasa lagi, kalau tadinya itu masih mahasiswa dan pekerja masih awal, kemudian dalam perjalanan beranjak dapat kepercayaan yang lebih lagi, punya tingkat jam terbang dan kesibukan lebih lagi. Saya merasakan pikiran dan imanku itu jadi lebih kompleks. Saya lebih banyak hitung-hitungan dan kali-kali bahwa Tuhan kalau ini A dan B begini, apakah ini mungkin terjadi? Dan di sini kayak saya merasakan sekali bahwa ternyata ada sedikit perubahan. Kalau dulu waktu awal-awal saya merasa kalau saya punya iman seperti anak kecil, pokoknya yakin aja 100% Tuhan pasti kabulin. Tapi dalam perjalanan waktu saya merasa ya mungkin juga seiring dengan bertambahnya usia dan begitu banyak pengalaman,
tiba-tiba saya mengalami banyak ketakutan-ketakutan dalam hidupku, sehingga saya merasa bahwa iman yang sederhana yang seperti dulu waktu saya masih awal pertama ketemu Tuhan itu kayak berbeda gitu. Nah, terus kemudian dalam perjalanan waktu saya kemudian mengalami banyak pengalaman-pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam komunitas ini. Dan di dalam perjalanan itu saya mengalami bagaimana Tuhan itu ternyata adalah pribadi yang begitu dekat. Masa-masa di mana Tuhan terasa begitu dekat. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pun juga bisa merecall kembali pengalaman-pengalaman itu, di mana dalam perjalanan waktu kita kemudian yang tadinya baru awal kenal, terus kemudian Tuhan bawa untuk kenal lagi dia lebih dekat lagi, di mana kita merasa seperti kayak Tuhan tuh pokoknya ada dimanapun saya pergi di situ Tuhan ada gitu. Bahkan saya ingat sekali dulu waktu masa-masa masih mahasiswa dan kita dalam komunitas gitu, bahkan besok pun tidak punya uang, kita nggak pernah ada ketakutan sama sekali. Waktu dulu itu masih kerja sama-sama dengan Ronaldi, sama istrinya Ronaldi, waktu itu belum jadi istri ya. Kita sama-sama masih melayani di Genius sama Bata gitu kan. Masih ingat sekali waktu itu kita masih cupu banget, uang pun kayak masih disubsidi sama Bata. Jadi Bata dulu itu kalau kita kerja di Genius, dia kayak yang transferin kita pulsa gitu kan. Kayak dia bilang, oh iya karena kalian tidak punya uang untuk pulsa, nanti saya yang support kayak gitu. Jadi kayak masih ingat banyak sekali hal-hal yang kita nggak minta. Kita nggak ngemis bilang, Koko Bata yang baik hati, tolong dulu kirimkan pulsa untuk kita anak mahasiswa yang kekurangan ini. Enggak, kita cuma minta sama Tuhan, tolong perlengkapi dan segala macam. Tuhan jamah banyak sekali hati koko-koko muda di komunitasnya kita, dan mereka rela memberi, mereka berkorban, mereka kasih rumahnya, mereka kasih printernya. Dan saya masih ingat masa-masa itu saya merasa Tuhan itu begitu dekat. Kita bahkan hampir setiap kita kerja Genius dulu kita praise and worship bareng, bahkan kita akrab banget, kita bisa saling doa syafaat. Setiap pertemuan kita mau kerja Genius kita PP bareng sama-sama. Dan saya nggak pernah bisa lupa itu perasaan yang begitu dekat sama Tuhan. Kita mostly hampir setiap hari janjian pergi misa harian bareng. Ada bahkan yang punya cita-cita pengen sebuah mobil dan akhirnya dapat sebuah mobil dari misa harian begitu. Jadi kayak saya bisa ingat masa-masa itu adalah masa-masa sangat dekat sama Tuhan. Rasanya itu adalah masa-masa di mana kita pokoknya rela tinggalkan apapun demi datang sama Tuhan. Rela tinggalkan semua. Bahkan saya masih ingat waktu itu Korobi, Gilbert itu masih kecil banget ya. Gilbert itu dari kecil ikut Korobi pelayanan kemana-mana. Bahkan kita produksi Genius, begadang sampai malam, dia masih ikut bawa-bawa tinta, bawa-bawa apa gitu kan. Yang tentu pengorbanan paling besar sih sama Gary dan Angga ya. Mereka waktu itu masih kurus-kurus, jadi mereka pakai motor, angkut-angkut printer kayak gitu-gitu. Jadi kalau saya cerita ini nanti sebenarnya gambarnya tuh banyak banget. Saya tadi sudah download semuanya, tapi setelah saya lihat durasinya enggak cukup. Saya cuma comot-comot beberapa. Jadi ketika Tuhan bawa saya untuk menyiapkan bahan ini, Tuhan ajak saya untuk throwback juga kembali ke masa-masa di mana awal pertama kali berasa Tuhan begitu dekat. Kita mostly setiap hari itu nggak pernah miss satu kali pun PP. Saya ingat waktu masa-masa itu saya nggak pernah bolong satu hari pun PP-nya, nggak pernah. Dan dulu kita bahkan kalau misalnya sambil ujian atau waktu itu masih mahasiswa, itu kita bisa janjian bareng bahwa kita akan menjaga kekudusannya kita dengan tidak menyontek pokoknya. Intinya kayak gitu. Pokoknya kalau diceritakan di zaman sekarang mungkin kalian kayak hampir nggak percaya. Karena waktu itu kita seperti kayak anak-anak muda yang sangat perfect gitu. Pokoknya sampai nyontek pun kita nggak mau gitu. Kita pokoknya kita sepakat kita nggak boleh nyontek. Karena kita harus jaga kekudusannya kita bersama-sama. Sampai kayak ekstrim begitu teman-teman. Jadi dalam masa-masa itu saya mengingat kembali bagaimana saya merasa Tuhan begitu dekat, kita nggak pernah takut kekurangan apapun, kita nggak pernah takut masalah apapun, karena setiap kali kita ada masalah selalu pasti akan ada solusinya. Namun kalau Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat dalam perjalanan waktu memang rutinitas, kesibukan yang sangat banyak, kebetulan kita dulunya yang pekerjaannya masih mahasiswa ya, yang kita bisa begadang dari jam berapa sampai jam berapa, nginap dari rumah satu ke rumah yang lain,
Bahkan saya masih ingat waktu kita pelayanan kerja Genius, kita sampai digerebek di satu rumahnya, rumah kontrakan. Digerebek sama polisi, dikira kita ngapain ya. Jadi kayak pokoknya itu pengalaman yang indah sekali. Yang saya nggak bisa lukiskan dengan kata-kata yang sederhana pun itu nggak sanggup begitu. Tapi di sini saya banyak mengingat bagaimana waktu-waktu itu adalah kita punya mungkin juga kehidupan rohani yang lebih konsisten. Kenapa? Karena waktu itu kita masih punya banyak waktu. Kita bisa melayani dengan sukacita, semua waktunya kita buat Tuhan waktu itu. Pokoknya kalau bisa jadi singer, jadi multimedia, jadi bagian desain, semuanya dihantam gitu. Karena waktu itu awal pertama-tama JSM itu masih awal-awal, nggak sebanyak seperti sekarang teman-teman. Rata-rata kita merangkap jabatan. Kalau minggu ini kita jadi singer, minggu depan kita jadi singer lagi gitu. Biarpun waktu itu kita punya suara kayak fals-fals gitu karena masih kurang orang, ya kita semangat banget melayani. Bahkan orang bilang, weh sudah mau kok itu fals suaramu. Lalu Bapak Ibu dan teman-teman percaya kalau Gary itu pernah jadi singer Bapak Ibu. Luar biasa kan? Jadi kalau saya bisa bilang masa-masa itu saya nggak bisa lupa. Kenapa? Karena itu masa-masa adalah masa-masa yang sangat indah di mana rasanya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan itu rasanya begitu hidup. Namun tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan waktu ketika kita semua kemudian lulus jadi mahasiswa dan kita masuk ke dunia kerja, kita ngalami apalagi namanya musim yang berubah, musim besar-besaran yang berubah waktu itu. Kita nggak bisa seperti kayak dulu lagi yang bisa begadang, bisa nginap di rumahnya orang setiap waktu untuk kerja Genius, udah nggak bisa lagi. Ada banyak sekali yang kemudian bergeser. Kalau dulunya kita rasa Tuhan itu begitu dekat, kita bahkan nggak pernah bolong satu kali pun untuk praise and worship. Tapi kemudian waktu kita masuk di dunia kerja, kita masih tetap belajar mengandalkan Tuhan. Tetapi perasaannya itu sudah nggak sama seperti kayak waktu dulu. Kenapa hal itu terjadi? Karena dalam perjalanan waktu kita punya waktu itu sudah nggak seperti kayak dulu. Dulu itu kita meluangkan begitu banyak waktu untuk Tuhan karena begitu berapi-api. Tapi sekarang kemudian karena kita punya rutinitas dan kesibukan yang lain-lain, kita kemudian kayak seperti ngalami sedikit pergeseran. Tapi kemudian di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu pengalaman iman Bapak Ibu dan teman-teman, tapi biar pada malam hari ini kita mau kembali mengingat bagaimana waktu asal-asal mula ketika kita baru pertama kali kenal Tuhan. Nah, saya sediakan ada 3 jenis orang yang mengalami throwback dalam kehidupannya. Nah, bicara tentang kita mengenang kembali masa yang lalu, itu ada 3 macam orang. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk melihat 3 macam orang itu, saya itu ada di titik mana. Oke, boleh next? Next lagi. Oke, sebentar ini. Next dulu. Oke. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk melihat 3 jenis. Jadi kalau saya bicara untuk kita mengenang masa lalu, kita mengenang masa lalu itu ada banyak macam. Ada orang yang mengenang masa lalunya dia, mungkin kalau saya ambil tokoh yang pertama itu adalah Peter atau Petrus. Kalau Bapak Ibu tahu, Petrus itu adalah punya histori bahwa dia dari awal dipilih jadi murid Yesus. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia mengalami bagaimana kasih Yesus begitu luar biasa dalam hidupnya. Tapi kemudian ketika Yesus mengalami penderitaan dan kemudian disalib, dia berbalik dan menyangkal Yesus. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau tahu, hal yang dilakukan Petrus itu adalah sesuatu yang mungkin kelihatan bagi kita adalah sesuatu yang jahat ya. Bagaimana kalau seseorang yang sudah sama-sama dengan kau setiap hari, yang kau ajak dia kemana-mana, nanti bisa dibayangkan ya, Yesus setiap hari ajak Petrus kemana-mana, hidup sama dia, mengalami kasihnya, sudah dikasih tahu begitu banyak pengajaran. Tapi kemudian ketika Yesus ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati dan disalib, yang dilakukan Petrus itu adalah menyangkal Yesus. Tetapi Bapak Ibu mau tahu, apa yang dilakukan Petrus itu menyisakan luka di hatinya Petrus juga untuk dirinya sendiri. Sehingga waktu kemudian Yesus mati di kayu salib, dia merasa rasa bersalah yang sangat besar.
saking rasa bersalah yang sangat besar, dia itu memutuskan untuk mau mundur dari kehidupannya. Jadi setelah tadinya dia jadi Rasul Petrus, kemudian karena dia merasa dia sudah tidak layak gitu kan, dia kembali ke kehidupan lamanya, yaitu sebagai seorang nelayan. Namun kemudian ada satu masa ketika Yesus kemudian sudah bangkit, ini cerita yang sangat famous ya. Ya saya cuma bisa bacakan kalian ayatnya, saya nggak bisa bacakan semua secara full. Kalau kalian nggak percaya sama yang saya ngomong, nanti pulang di rumah buka lagi, oke? Jadi ini bacaannya itu ada di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini adalah bacaan yang sangat famous. Cerita bagaimana waktu kemudian Yesus bangkit, Yesus pergi cari murid-muridnya. Salah satunya itu Yesus pergi cari 2 orang muridnya yang mau pulang kembali ke kampung halamannya. Tapi salah satu yang Tuhan Yesus itu temui secara personal itu adalah Petrus. Karena dia tahu luka di dalam hati Petrus, dia tahu kekecewaan yang dialami Petrus dalam hatinya. Tetapi kemudian waktu Yesus bertemu dengan Simon Petrus, Yesus bilang kayak gini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan yang kalian sudah seringlah dengar. Di mana kemudian Yesus bertanya sampai 3 kali. Dan waktu itu Petrus bilang, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan waktu itu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Dan Tuhan Yesus tanya lagi yang kedua kali kepada Petrus waktu itu. Dan dia bilang, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus mengatakan waktu itu, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Sampai ketiga kalinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dan waktu yang ketiga kalinya, kemudian Petrus itu sedih dan dia bilang begini, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan waktu itu Petrus bilang apa? Dengan segala kerendahan hatinya waktu itu dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya ini saya nggak bisa bahas semua sampai detail sekali, karena ini adalah bahan sebuah permenungan retret. Tapi saya kasih saja intisarinya, karena kalau saya cerita semua kita nggak pulang. Tapi inti ceritanya adalah pengalaman luka yang dialami Petrus sebenarnya adalah karena dia merasa begitu bersalah, dia sudah mengkhianati seseorang yang begitu dekat dengan hatinya, dan waktu itu dia merasa dia sudah nggak layak lagi untuk bersama-sama dengan Yesus. Tetapi pertanyaan Yesus 3 kali ini sebenarnya itu pertanyaan itu sebenarnya dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bawa dia untuk throwback kembali di mana masa-masa dia dekat sama Tuhan, di mana masa-masa Tuhan melayani bersama-sama dengan Petrus, bagaimana Tuhan berkarya begitu luar biasa bersama-sama dengan Petrus. Dan di tahap yang paling terakhir sebenarnya waktu Petrus menyatakan bahwa Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, sebenarnya ketika Tuhan Yesus ajak Petrus untuk throwback kembali ke semua waktu dia bertanya itu, Tuhan ngajak dia untuk throwback kembali ke semua perjalanan imannya. Sehingga di pertanyaan yang ketiga sebenarnya itu memulihkan hati Petrus. Kenapa? Karena dia menyangkal Yesus juga 3 kali. Masih ingat? Bukan ayamnya ya yang berkokok, tetapi Yesus yang menyangkal Petrus 3 kali. Dan pernyataan itu memulihkan hati Petrus yang luka karena juga kesalahan penyangkalan yang dilakukan dia kepada Yesus. Nah, orang pertama ketika kita dibawa untuk throwback dalam hidupnya kita, mungkin kita adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Kita sudah mengalami kasih-Nya secara luar biasa. Tapi dalam perjalanan waktu kita jatuh di dalam dosa, kita meninggalkan kasih-Nya, kita hidup seenaknya, dan kemudian Tuhan bawa kita kembali untuk throwback supaya kita tuh bisa sembuh dari kekecewaannya kita terhadap dirinya kita sendiri. Dan di sini pengalaman ketika Tuhan bawa Petrus untuk throwback kembali itu memulihkan dia sehingga akhirnya Tuhan pakai dia sebagai paus pertama yang tugasnya waktu itu menggembalakan benar-benar domba-domba, karena setelah dari itu Petruslah adalah orang yang menjadi gembala pertama di dalam gereja waktu itu. Nah, mari kita pindah ke tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua itu adalah berbicara tentang, masih ingat ini apa? Oke, ini Musa yang membelah laut
Dan waktu itu jadi tokoh kedua itu adalah bangsa Israel, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman mungkin sudah pernah ya, saya sudah pernah ulang-ulang cerita. Kenapa saya suka sekali cerita bangsa Israel ini? Karena saya merasa sometimes saya itu seperti bangsa Israel. Jadi kalau Bapak Ibu singkat ceritanya, kalau Bapak Ibu tahu bangsa Israel ini adalah bangsa yang sangat dikasihi sama Tuhan. Saking Tuhan sayangnya sama mereka, Tuhan pilih mereka sebagai bangsa pilihan. Tuhan membantu mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi waktu dalam perjalanan Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir, mereka itu mengalami banyak hal yang tidak enak. Tapi yang mereka lakukan bukan bersyukur karena Tuhan bawa keluar dari perbudakan, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Mereka bahkan suatu ketika dia bilang sama Tuhan begini, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya tokoh yang kedua itu mewakili bangsa Israel. Ya sometimes dalam kehidupannya kita sama seperti bangsa Israel. Tuhan sudah rancangkan semua yang terbaik, tapi kadang-kadang kita itu suka terpaku sama kesuksesan masa lalu. Kesuksesan hal-hal yang hebat yang terjadi di masa yang lalu, tetapi tugas dan tujuan Tuhan itu bukan ada di sana. Nah, yang dialami sama bangsa Israel, dia terpaku karena susahnya dia di padang gurun, di mana Tuhan mau bawa mereka untuk masuk ke tanah terjanji. Dan tetapi Tuhan izinkan mereka mengalami proses di padang gurun. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka terpaku sama kebahagiaan di masa lampau. Mereka terpaku sama hal-hal yang nyaman dan enak di masa yang lampau. Di mana mereka mungkin makan daging, mereka merasa mereka makan kekurangan. Tetapi mereka adalah seorang tawanan, seorang budak gitu. Dan waktu itu mereka lebih memilih dan bersyukur karena mereka adalah budak, daripada ketika Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Nah, orang yang kedua itu adalah yang dibawa Tuhan untuk throwback, itu adalah jenis orang yang kedua, itu adalah jenis orang bangsa Israel. Yang mungkin selama ini dia suka throwback gitu kan, tapi dia throwbacknya itu adalah cuma melihat kesuksesan-kesuksesan di masa yang lalu. Dia nggak bisa move on dengan masa yang sekarang, karena dia merasa masa yang sekarang itu sulit. Dia lagi ada di padang gurun nih, lagi ngalami kesulitan nih, tapi dia nggak bisa move on. Kenapa? Karena dia terpaku sama kesuksesan di masa yang lampau. Dia cuma terpaku dan melihat bagaimana Tuhan bekerja di masa yang lampau, kasih makan dia di Mesir, tapi sekarang dia kekurangan. Tetapi kemudian kalau kita mau belajar dari bangsa Israel, kalau misalnya kita selama ini adalah pribadi yang suka throwback, tapi kita throwbacknya itu suka melihat kesuksesan di masa yang lampau, padahal sekarang kita sudah nggak ada di masa yang lampau. Nah, di sini Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel bahwa nggak peduli apapun yang terjadi di masa yang sekarang, Tuhan bantu mereka mengingat bahwa bagaimana Tuhan bawa mereka keluar dengan tangan yang dahsyat. Mereka itu dengan mata telanjang mereka lihat itu laut terbelah menjadi dua. Coba kita nggak lihat sampai kayak dahsyat begitu kan, tapi kayak kita belajar untuk percaya. Tetapi kalau teman-teman tahu bangsa Israel itu bahkan menyaksikan bagaimana Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir bukan dengan tangan yang kosong ya. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka bukan keluar begitu, tetapi orang-orang Mesir itu bahkan kasih emasnya, kasih apa-apanya gitu ke mereka. Jadi mereka keluar bukan sebagai orang yang tidak punya apapun gitu, tetapi mereka terpaku sama makanan, kenyamanan yang ada di Mesir, dan mereka lupa kalau mereka di bawah Tuhan keluar dengan tangan yang hebat. Tapi di sini kalau kita jenis yang kedua, maka biar Tuhan membawa kita throwback kembali. Kalau saat ini teman-teman lagi ada dalam masa yang susah, seperti yang dialami sama bangsa Israel, sehingga kita selalu cuma terpaku sama kesuksesan di masa yang lalu, maka biarlah pada malam hari ini ketika Tuhan membawa kita throwback kembali, kita mau ingat bahwa Tuhan bawa saya sampai hari ini, sekalipun dengan semua kekurangan, rasa kering kan yang dialami sama bangsa Israel itu adalah kekurangan makan, kekeringan gitu kan. Tetapi
Tuhan bawa mereka sebenarnya masuk ke dalam tanah yang terjanji. Mungkin kalau saat ini teman-teman merasa kayak teman-teman lagi ada di padang gurun. Teman-teman merasa kayak, kenapa Tuhan kalau dia baik, kenapa saya nggak dapat kerjaan sampai hari ini? Kalau dia baik, kenapa saya harus ada dalam situasi seperti ini? Kenapa saya harus ada dalam kondisi yang terluka? Kita mulai kemudian ingat-ingat di masa yang lampau, ketika saya belum kenal Tuhan, rasanya semuanya lebih mudah. Ada yang pernah dengar begitu? Ada yang bilang, dulu saya ngalami itu. Jadi saya merasa bahwa dulu waktu sebelum kenal Tuhan, nggak pernah merasa kayak rapu-rapunya gitu. Tapi setelah kenal Tuhan, merasa kayak kenapa masalah tambah banyak ya gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, saya kemudian belajar untuk mengerti bahwa ketika kita dipilih menjadi anak-anaknya, Tuhan bukan cuma sekedar memanggil kita untuk menjadi anaknya, tapi Tuhan memperlengkapi dan membawa kita untuk bisa jadi pribadi yang dewasa. Kalau dulu saya sebagai anak-anak yang seperti anak kecil, mungkin kalau di sini kan ada anak kecil ya, yang kalau lapar merengek dikasih, lapar merengek mau permen dikasih. Ya seperti kan si Samantha ya, karena dia masih bayi, pokoknya Samantha pengen apa saja pasti Papa Chris bilang gini, oh anakku Samantha apa saja kau mau pasti saya berikan gitu kan. Tapi dalam perjalanan waktu ketika Samantha sudah beranjak dewasa, tentu kebutuhannya dia akan berbeda. Nah hal itu juga dilakukan sama Tuhan kepada kita. Tuhan mendidik dan mengajar kita dengan musim-musim yang berbeda dalam hidupnya kita. Nah orang yang ketiga, boleh next. Ada yang boleh tebak ini yang ketiga apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Saulus, oke. Orang yang ketiga itu adalah Saulus. Saulus yang kemudian jadi Paulus. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu, orang yang ketiga itu yang dibawa throwback, salah satu tokoh ini adalah Paulus. Dia adalah seorang rasul yang dulunya adalah seorang pendosa. Dia adalah orang yang menganiaya jemaat Kristus. Tapi kemudian perjumpaan bersama-sama dengan Kristus dalam perjalanan dia pergi ke Damaskus, itu mengubahkan hidupnya 180 derajat. Dia yang tadinya adalah seorang penganiaya murid Kristus, dia berubah menjadi orang yang mewartakan Kristus dan membawa banyak pertobatan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu, ketika Tuhan bawa dia untuk throwback kembali, throwback yang Tuhan bawa kepada Paulus itu menguatkan imannya dia di dalam semua kesulitan hidup yang dia alami, sehingga dia ingat bahwa dia dulu ditebus dengan sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia menguatkan hatinya bahwa dia tidak boleh kembali ke manusia yang lamanya, dan dia berpegang bahwa Tuhan itu menyertai dia karena kasih karunia-Nya. Kalau kata-kata yang paling famous, yang saya tadi sebenarnya mau ucapkan waktu di doa, tapi takut terlalu panjang, Paulus bilang gini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, tokoh yang ketiga adalah orang yang mungkin dulu hidupnya hancur-hancuran, orang yang jatuh di dalam dosa, orang yang mungkin tidak layak untuk diselamatkan dan ditolong. Tapi kemudian Tuhan tolong, Tuhan angkat keluar, Tuhan menyertai dia, memberkati dia dengan kasih karunia-Nya, dan Tuhan pakai dia sebagai rasul. Nah, apa gunanya throwback ini untuk orang yang tipe ketiga? Throwback ini membantu dia untuk bisa dikuatkan di dalam imannya, supaya dia terus dan tetap teguh di dalam melayani, tetap kuat, sekalipun kalau Bapak Ibu tahu perjalanan yang dialami Paulus itu tidak gampang. Sekalipun dia sudah bertobat ceritanya dan maksudnya jadi rasul, banyak sekali orang yang tidak percaya sama dia. Banyak sekali orang yang ya intinya dia mengalami banyak penderitaan. Tetapi apa yang menguatkan dia? Karena dia percaya kalau kasih karunia Allah itu nyata dalam hidupnya dan menguatkan dia. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin kita masing-masing ada di dalam 3 jenis orang tipe tersebut. Tetapi pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa ketika kita mau throwback kembali ke masa-masa di mana Tuhan boleh berkarya dalam hidupnya kita, boleh sebelumnya,
slide sebelumnya yang bagaimana Tuhan bekerja. Nah, kalau sama seperti bejana tanah liat ini, sebenarnya setiap daripada kita itu Tuhan itu sedang bekerja untuk membentuk dan memproses kita supaya suatu hari nanti kita itu bisa jadi bejana yang diinginkannya, seperti yang diinginkannya. Namun dalam perjalanan waktu Tuhan bekerja dalam hidupnya kita itu dengan cara yang memang tidak pernah kita bisa bayangkan. Bukan dengan cara yang kita bisa dikte dengan mulutnya kita atau dengan pikirannya kita. Tapi satu hal yang pasti dalam kehidupannya kita, mungkin kita akan mengalami masa-masa seperti yang dialami Petrus, dialami Paulus, dialami sama bangsa Israel. Mereka tidak mengalami hal yang mulus-mulus ya, mereka bahkan mengalami banyak up and down juga dalam hidup mereka. Ada masanya itu Petrus merasa ditinggalkan sama Tuhan, ketika kemudian dia jatuh di dalam dosa dan mengkhianati Yesus sehingga dia merasa nggak layak. Ada masanya kemudian bangsa Israel kemudian cuma fokus untuk lihat kekurangan yang dialami, tetapi di dalam perjalanan itu tidak peduli perasaannya mereka campur aduk naik turun, tetapi satu hal yang pasti Tuhan itu selalu bekerja di dalam kehidupan mereka dan juga terutama Tuhan selalu bekerja dalam kehidupannya kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu dan teman-teman sekarang lagi lewati musim apa, tapi setiap kita itu punya musim yang berbeda-beda. Ada mungkin seperti kayak beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang habis punya pacar dan sebentar lagi mau menikah, dia begitu sukacita, begitu luar biasa. Tapi di satu sisi ada orang yang menangis-menangis karena habis putus pacar. Hidup itu kan ironis toh, di satu sisi ada orang yang bekerja capek banget dan mengeluh setiap hari karena bekerja capek banget. Tapi di satu sisi ada orang yang menangis dan bergumul setiap hari karena belum dapat pekerjaan. Jadi setiap orang itu punya musim-musim yang berbeda dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang pasti gak peduli musim apapun itu yang datang dan kita alami dalam hidupnya kita mau percaya kalau apapun itu Tuhan itu sedang bekerja dalam hidupnya kita. Dan gak peduli bagaimana perasaannya kita, perasaan itu bisa up and down. Mungkin hari ini kita bisa merasa Tuhan begitu dekat, kita merasa begitu sukacita. Tapi mungkin ada masanya di mana kita merasa Tuhan tuh kenapa jauh, kenapa dia nggak dengar doaku, kenapa dia nggak kabulkan ini dan segala macam. Tetapi nggak peduli bagaimana perasaannya kita yang up and down, kita merasa Tuhan tidak ada, Tuhan selalu ada dalam hidupnya kita. Dan dia selalu bekerja dengan caranya yang mungkin sometimes kita tidak bisa pahami. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti memberikan segala yang terbaik dalam kehidupannya kita. Dan yang perlu kita lakukan adalah ketika mungkin kita lagi ngalami masa-masa yang berat dalam hidupnya kita, Tuhan ingin kita kembali merecall itu pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Kenapa? Karena itulah bekal atau apa bisa dibilang modal buat kita. Itulah yang menguatkan kita dalam kehidupannya kita sehingga kita bisa kembali semangat dan bisa melayani Tuhan kembali sekalipun kita lagi dalam kondisi down. Boleh slide yang berikutnya? Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini sedikit throwback foto-foto yang saya ambil, mungkin agak kecil-kecil ya, tapi mungkin multimedia bisa sambil zoom-zoom sedikit, bisa lihat. Kalau saya diajak Tuhan throwback kembali ke masa lalu ketika saya belum kenal Kristus, itu saya ada di paling ujung, saya belum kenal Tuhan sama sekali. Saya waktu itu di tahun 2004 baru saya dibaptis. Sebelum tahun 2004 itu fotonya itu adalah tahun 2003. Saya masih belum kenal Tuhan sama sekali. Saya nggak tahu Tuhan itu apa. Saya bahkan selalu mungkin menghina dan menghujat Dia dengan mulut dan dengan segala kesadaran. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu Tuhan kemudian bawa saya untuk kenal komunitas ini. Kalau itu tadi di foto sampingnya, kalau teman-teman zoom, itu adalah foto saya, Angga, sama si Erika. Jadi ini cerita waktu dulu kita ingin sekali ke Surabaya untuk ikut KRK-nya HSM. Terus tiba-tiba Korobi kasih tiket ke Surabaya dan saya bisa berangkat waktu itu. Terus kayak waktu itu ada Angga itu masih di tengah. Kalau teman-teman lihat itu foto yang dulu masih jadul. Kita masih versi cupu-cupu pakai banget. Dan kemudian dalam perjalanan waktu Tuhan bawa saya untuk bisa mengalami bagaimana begitu sukacitanya berada bersama-sama dengan Tuhan, di dalam komunitas bersama teman-teman sel, kita bertumbuh bersama, ikut retret sama-sama. Dan kemudian waktu itu saya masih kerja
di salah satu perusahaan perbankan. Saya masih ada di level yang paling bawah sekali waktu awal mulai dapat pekerjaan, dan kemudian Tuhan bawa saya untuk ambil satu leap of faith waktu saya tinggalkan pekerjaanku yang punya gaji yang begitu besar waktu di tahun itu, dan kemudian saya memutuskan untuk jadi seorang dosen dengan gaji yang paling minim, yang dimana setiap bulan waktu itu saya setelah potong kiri kanan hasil terakhir cuma sisa 100.000 gitu. Dan kayak saya nggak pernah bisa lupa dalam masa-masa itu, sekalipun saya nggak berkelimpahan seperti kayak waktu pokoknya mau beli apapun ada, tetapi yang luar biasa Tuhan bawa saya untuk melihat bahwa Dia mencukupkan segala yang saya butuhkan. Saya baru pikirkan mau beli kue, sorenya Tuhan kasih duit 100.000. Saya baru pikirkan mau apa, tiba-tiba Tuhan sediakan semuanya. Dan saya bukan bicara dan ngomong ke orang bilang saya butuh, enggak. Karena saya ingat temanku bilang kalau kita butuh apapun kita harus minta kepada Bapaknya kita yang di surga. Dan Tuhan mengirimkan tepat pada waktunya. Dan kemudian dalam perjalanan itu Tuhan bawa saya, jadi saya itu adalah orang yang sangat minder dari saya kecil. Saya nggak pernah percaya kalau masa depan itu ada buat saya. Karena saya dari kecil selalu dibilangnya anak tidak berguna, anak bodoh, intinya kayak begitu. Tapi dalam perjalanan waktu Tuhan bawa saya, kemudian waktu saya jadi dosen, saya dikasih kesempatan untuk sekolah S2 di BINUS waktu itu. Makanya saya pajang itu foto waktu saya wisuda S2. Sesuatu yang saya nggak pernah bayangkan, tapi Tuhan bawa saya untuk mengalami kemurahan demi kemurahannya, di mana saya bisa kuliah S2 waktu itu dibiayai dengan beasiswa secara full, dan kemudian di sana saya mengalami banyak sekali kasih dan kemurahan Tuhan. Saya kenal komunitas yang waktu di Jakarta saya sama-sama dengan LOJF, itu teman-teman sel waktu kita perpisahan waktu itu, dan kemudian waktu saya pulang kembali ke sebelumnya itu yang kalian lihat saya di tengah itu kecil, itu kurus banget, waktu itu habis putus pacar, itu tahun 2013, saya ngalami penurunan berat badan yang sangat drastis, sampai 38 kilo waktu itu karena stres gitu kan. Dan kalau di foto itu masih ada fotonya, karena waktu itu saya kurus banget, 38 kilo, saya turun drastis sekali tahun 2013, dan waktu itu dalam kondisi yang stres, punya luka yang sangat berat, tapi waktu itu saya masih ingat Tuhan bawa saya melewati musim demi musim, dari hari ke hari dan tahun, sampai kemudian waktu Tuhan izinkan saya berangkat ke Inggris tahun 2019, ini saya foto sama teman-teman, ini dari Inggris, yang satu ini orang India, yang di tengah orang Malaysia, jadi pergi ke Inggris untuk sekolah misi. Jadi bagaimana saya melihat Tuhan bawa saya untuk melangkah dari satu hal demi satu hal, pengalaman demi pengalaman, saya kehilangan banyak hal, saya menangis untuk banyak hal, saya bergumul untuk banyak hal, saya jatuh juga dalam banyak hal berulang-ulang kali, sampai kemudian di foto yang di atas itu tahun 2022, di mana saya ditinggal pergi sama mama. Kalau itu saya ambil foto waktu lagi DF, kenapa? Karena waktu mama habis meninggal, saya harus bawa firman di Domus Fidei waktu itu, dengan kayak dimana dalam masa-masa itu bukan masa yang kecil buat saya, masa-masa yang berat. Tapi waktu kemudian Tuhan bawa saya throwback dan saya lihat foto-foto ini, saya mau menangis. Kenapa? Karena saya bisa merasakan bagaimana dalam perjalanan saya throwback, memang saya nggak ngalami semua hal yang enak-enak teman-teman. Apalagi di tahun 2020 semua orang ngalami mungkin down. Saya down paling berat itu tahun 2020 karena waktu itu masa pandemik, mungkin sebagian dari kita tahu karena waktu masa pandemik itu papaku termasuk orang-orang pertama yang kena COVID. Itu saya nggak bisa lupa, itu pengalaman menakutkannya setiap hari, setiap malam, terus menunggu hasil yang waktu itu kita masih berapa minggu kan tunggunya itu, saya nggak pernah bisa lupa itu. Tapi dalam masa-masa itu saya nggak melihat tangan Tuhan itu bekerja atas hidupku. Saya melihat bagaimana Tuhan pakai teman-teman di komunitas, setiap hari ada yang datang kirimi vitamin, ada yang kirimi obat, bahkan ada orang yang saya nggak pernah sangka-sangka dia kirimi saya uang tunai. Waktu itu kita itu kayak stres berat, bukan karena nggak punya uang, ada uang jadi tabungan, tetapi stres berat karena takut kalau papa itu meninggal. Karena takut, karena waktu itu masih awal-awal COVID, itu cemas yang berat. Terus tidak lama setelah itu, ternyata mamaku tuh kena hipertiroid dan bahkan kena masalah di jantungnya.
Kita hampir setiap minggu itu ada di IGD, di saat semua orang ketakutan karena COVID, saya harus ada di IGD temani mamaku setiap mostly setiap seminggu gitu. Saya nggak pernah bisa lupa itu perasaan, karena itu adalah masa-masa di mana saya merasa begitu takut menghadapi kalau misalnya suatu ketika saya harus kehilangan mereka dan segala macam. Tetapi ketika Tuhan bawa saya throwback kembali untuk mengingat itu semua, saya nggak bisa berhenti bersyukur karena dalam perjalanan semua itu memang ada hal yang tidak enak, ada hal yang menyedihkan. Tetapi satu hal, semuanya ini menguatkan imanku untuk bisa terus percaya sama Tuhan. Dan kalau tadi saya cupu banget dari tahun itu, nah itu di tahun 2025, saya merasa Tuhan itu memperbarui hidupku dengan begitu luar biasa. Saya merasa kayak saya ada di titik sekarang, sekalipun mungkin saat ini belum semua begitu yang saya inginkan itu terkabul gitu. Tetapi kayak somehow, saya merasa saya bersyukur saya bisa hidup gitu sampai hari ini. Kalau di masa-masa yang kemarin saya merasa hidup satu hari demi satu hari saja itu berat. Tapi ternyata ketika Tuhan bawa saya throwback kembali ke masa yang lalu, saya begitu bersyukur karena saya bisa ada sampai hari ini. Dan mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu dan teman-teman di tempat ini, boleh next, boleh saya undang juga tim pujian, boleh sambil maju ke depan. Mungkin dalam masa-masa ini teman-teman yang saya kasihi, kita masing-masing mungkin punya musim-musim yang berbeda dalam hidupnya kita. Ada masa-masa di mana kita kehilangan, ada masa-masa di mana kita nggak punya keinginan untuk bertahan hidup bahkan satu hari saja gitu. Tetapi pada malam hari ini saya percaya ketika teman-teman datang ke tempat ini, Tuhan mau teman-teman ingat kembali masa-masa di mana Dia begitu berkarya luar biasa dalam hidupnya teman-teman. Masa-masa di mana Dia menyertai teman-teman. Kalau di dalam, boleh next slide-nya. Di dalam Mazmur 77 ayat 11 sampai 12 itu dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan segala perbuatan-Mu. Teman-teman, kalau memang di masa yang lalu kita mengalami banyak hal yang sulit, tapi mari kita ingat itu semua sebagai satu karya Tuhan yang sempurna, dan kita bisa hidup hari ini, kita bisa bertahan hari ini, kita mengingat semua perbuatan dan pekerjaan tangannya, tentu kita bisa ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan dan kebaikannya. Kalau hari ini teman-teman ada di masa yang kecewa, teman-teman merasa kayak bahkan untuk bernafas satu hari pun itu berat, saya mau mengundang kita untuk, mari kita mau ingat semua kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan di masa yang lalu. Karena di dalam masa-masa saya merasa begitu gelap, sebenarnya ini saya tadinya itu takut berdiri di depan umum. Karena ini pertama kali saya berdiri kembali setelah saya kemudian harus terikat sama obat. Jadi saya itu takut saya kena kecemasan dan saya di depan nanti bisa blank gitu. Tapi kemudian saya mengingat semua pekerjaan tangannya. Jadi kayak ini baru-baru aja juga gitu. Tapi intinya kayak Tuhan ingatkan saya begitu. Kalau di masa yang lalu Tuhan tuh menyertai, Tuhan begitu banyak bekerja. Tuhan menguatkan saya begitu bahwa Elizabeth maju, wartakan apa yang harus kamu wartakan. Aku akan menyertai engkau. Sekalipun mungkin jujur saya masih merasa agak minder gitu. Saya merasa takut, saya overthinking habis pulang, gak bisa tidur. Tapi Tuhan kasih ingat saya bahwa ingatlah akan kasih-Nya, di mana Dia selalu menolong, selalu menyertai. Dan pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua masing-masing, mari kita pakai kesempatan ini, kita pakai waktu ini, untuk kita minta Roh Kudus mengingatkan kita kembali, membawa kita kembali untuk throwback ke masa-masa yang lalu, bukan mengingat masa lalu yang menyakitkan, tapi mari kita mau mengingat masa-masa di mana Tuhan ada dalam hidupnya kita. Masa-masa di mana kita down, kita sedih, kita ngalami masalah, tapi di mana Tuhan itu menolong kita, Dia angkat kita, Dia menguatkan kita. Dan kalau saya mau berbagi, teman-teman, kalau tadi saya sudah kasih lihat throwback di masa yang lalu, saya mau cerita bahwa sebenarnya semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya kita, dari awal pertama kali kita kenal Tuhan, sebenarnya itu semua dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita,
untuk bikin kita itu jadi lebih kuat di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia. Dan kalau saat ini saya rindu untuk boleh mengajak teman-teman sekalian, mari kita mau menyadari bahwa Tuhan itu yang selalu menolong kita, Tuhan selalu yang menyertai kita, Tuhan yang selalu menguatkan kita di dalam masa-masa terberat sekalipun dalam hidupnya kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita sama-sama satukan hati dan kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada malam hari ini Engkau yang boleh mengingatkan kami kembali tentang semua peristiwa-peristiwa dalam hidup kami, di mana kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kalau saat ini Tuhan, ketika kami berada di tempat ini, kami mohon rahmat dan belas kasih-Mu Tuhan. Kalau mungkin saat ini ketika kami datang ke tempat ini, kami datang dengan kondisi yang berbeda-beda Tuhan. Namun biar pada malam hari ini, kami mau mohon Engkau yang boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu, mengingatkan kami kembali bahwa Engkaulah yang selalu menolong kami di dalam setiap musim-musim yang datang dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu naikkan pujian ini kepadamu. Biarlah kami mau naikkan pujian ini segenap hati kami, dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami mau katakan bahwa musim akan selalu berganti, tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu akan tetap selamanya. Musim